Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sapira Wahyudi dari kelas MN22B. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis Daily Your Stock. Studi kelayakan bisnis percetakan Daily Your Stuff yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang percetakan desain grafis dan digital printing. Memiliki potensi besar di tengah meningkatnya permintaan akan teknologi print digital. Namun, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang diperlukan studi kelayakan yang komprehensif untuk menilai kelayakan bisnis dan mengidentifikasi peluang serta tantangan yang dihadapi. Visinya yaitu menjadi penyedia layanan percetakan digital terkemuka yang inovatif, berkualitas, dan terpercaya dengan mengutamakan solusi cepat, ramah lingkungan, serta berfokus pada kebutuhan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan kreativitas di era digital. Misinya yaitu memberikan layanan percetakan digital yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, mengutamakan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan platform digital yang mudah diakses dan user-friendly untuk memenuhi kebutuhan percetakan pelanggan, baik individu maupun bisnis. Yang keempat, menyediakan variasi produk percetakan yang kreatif, inovatif, dan dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Identitas usaha. Daily Your Stuff adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang percetakan desain grafis dan digital printing. Dalam bidang usahanya, Daily Your Stuff mengenangani beberapa macam pesanan cetakan seperti kartu nama, undangan, pamflet, spanduk, brosur, sertifikat, stempel, name tag, ID card, logo, line art, banner, player, serta pembuatan pas foto dan lainnya yang berhubungan dengan percetakan. Daily Your Stuff adalah perusahaan percetakan digital yang menyediakan berbagai layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan bisnis pendidikan dan individu di Karawang dan sekitarnya. Daily Your Stuff yang beralamat di Perum Mustika Prakasa, Desa Cibalong-Sari, Kecamatan Lari, Kabupaten Karawang. Sedangkan tujuan pada usaha ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelayakan bisnis pada industri kecil usaha jasa digital percetakan. Daily Your Stuff ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis, dan aspek manajemen SDM, serta aspek legal. Di sini ada saham. Nama perusahaan ini yaitu Daily Rostap, bentuk usahanya itu CV, dan di sini juga terdapat akte notaris. Terus nama pemiliknya yaitu terdiri dari Alia Safira Wahyudi, Budi Santoso, dan Ratna Sari Dewi. Permodalan, harga saham per lembarnya itu sekitar 15 juta, dan modal dasarnya itu 776 juta. Terdiri dari 52 saham, modalnya ditempatkan 52 saham, modal disetornya sekitar 776 juta, terus masing-masing pemilik menyetorkan modal sebesar untuk Alia Safira Wahyudi di sini sebesar 20 lembar saham atau 57% kepemilikan dengan nominal 40 442 juta 320 ribu rupiah. Di sini ada Santoso dengan setoran sahamnya 10 lembar saham sebesar 29% kepemilikan. Yang terakhir di sini ada Ratna Sari Dewi sebesar 5 lembar saham atau 14% kepemilikan. Untuk usaha ini juga sudah memiliki surat izin usaha perdagangan, surat pengukuhan usaha kena pajak, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, serta surat izin mendirikan bangunan. Peluang pasar. Permintaan akan jasa percetakan digital di Karawang dan sekitarnya terus meningkat, membuka peluang bagi Daily Your Stuff untuk berkembang. Fokus utama Daily Your Stuff adalah segmen pasar, perusahaan, industri, dan institut pendidikan. Karena mereka memerlukan produk percetakan yang terus-menerus sementara individu ditargetkan untuk acara-acara khusus. Daily Your Stuff menargetkan berbagai segmen termasuk perusahaan, organisasi, dan individu yang membutuhkan jasa percetakan seperti kartu nama, undangan, dan spanduk. Ekspansi cabangnya itu membuka cabang di kota-kota sekitar seperti Bekasi dan Cikarang. Terus pengembangan layanannya menambahkan layanan percetakan berbasis e-commerce. Yang ketiga yaitu kolaborasi acara. Bekerja sama dengan event lokal untuk meningkatkan brand awareness. Yang keempat yaitu pelatihan karyawan yang dimana dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan rutin. Aspek pestel. Analisis pestel adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Penerapan pestel adalah daily your stuff bertujuan untuk memahami bagai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis percetakan. Di sini terdapat faktor politik dan ekonomi, di mana politiknya yaitu stabilitas politik dan regulasi pemerintahan yang mengatur bisnis percetakan seperti perizinan dan kebijakan pajak dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan.
Daily Your Stop harus mematuhi segala regulasi terkait perizinan usaha yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Di sini ada ekonominya, ya di mana faktor ekonomi seperti daya beli konsumen, inflasi, dan tren pasar lokal sangat mempengaruhi permintaan layanan percetakan. Daya beli masyarakat mempengaruhi permintaan produk cetakan. Jika kondisi ekonomi baik dan daya lebih tinggi, maka permintaan layanan cetak akan terus meningkat. Faktor sosial dan teknologi, di mana sosialnya itu perubahan preferensi konsumen seperti meningkatnya permintaan akan produk cetak ramah lingkungan merupakan peluang yang perlu dioptimalkan. Gaya hidup sehat yang semakin populer di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi jenis produk yang diminati. Daily Restart bisa memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk cetakan yang mendukung promosi gaya hidup sehat. Teknologinya yaitu menggunakan teknologi yang modern dalam proses percetakan dan pemasaran menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemajuan teknologi peralatan percetakan seperti printer laser, berkecepatan tinggi, dan teknologi cetak tiga dimensi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Faktor lingkungan dan hukum. Lingkungan yaitu kesadaran terhadap isu lingkungan mendorong Daily Your Stop untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan seperti kertas daur ulang. Penggunaan produk ramah lingkungan seperti kertas daur ulang dan tinta berbasis air yang lebih aman bagi lingkungan dapat menjadi nilai tambah bagi Daily Your Stop. Terus aspek hukumnya yaitu di sini kepatuhan terhadap hukum termasuk perlindungan konsumen dan keselamatan kerja memastikan operasi bisnis berjalan tanpa hambatan hukum. Memastikan surat semua perizinan yang diperlukan seperti SIUP, TDP sudah dipenuhi sangat sangat penting agar Daily Stop dapat beroperasi dengan legal dan menghindari potensi sanksi hukum. Terus di sini ada pemilihan lokal, di mana pemilihan lokalnya yaitu nilai ideal ada lokasi yang pertama di Kelari, lokasi yang kedua yaitu di Karawang Barat, dan lokasi yang ketiga di Teluk Jambe. Dengan kebutuhan daily restop pasar, bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, dan iklim bisnis. Di sini terdapat totalnya dan penjelasannya yaitu lokasi Kelari memiliki sektor tinggi sebesar 92 dibandingkan dengan lokasi lainnya sehingga dianggap paling ideal untuk operasional daily stop. Nilai lokasinya, lokasi Kelari memiliki sektor tinggi berdasarkan akses pasar, bahan baku, tenaga kerja, dan infrastruktur. Terus pembiayaan lokasi dari Teluk Jambe Timur memiliki biaya total paling rendah, tetapi lokasi A seimbang dalam biaya dan potensi pasarnya. Terus analisis ekonominya, Karawang Barat memiliki tingkat pendapatan rata-rata tertinggi yang menunjukkan potensi pasar yang lebih besar. Di sini juga terdapat layout desain tata letak daily staff diatur untuk memaksimalkan efisiensi alur kerja, memastikan bahwa setiap unit terhubung dengan baik tanpa mengganggu operasional lainnya. Deskripsi tata letak tersendiri dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas antara ruang kerja, area penyimpanan, dan ruang layanan pelanggan. Aspek teknis dan teknologi. Lokasinya berlokasi di Kelari Karawang dengan nilai lokasi tertinggi. Terus juga peralatan dilengkapi peralatan modern seperti printer laser, mesin LEV, terus dan komputer desain grafis. Sistem teknologinya menggunakan sistem teknologi terintegrasi untuk manajemen pesanan dan produksi. Prasarana dan sarana. Prasarana mencakup infrastruktur yang mendukung kegiatan operasional seperti listrik, air, dan jaringan internet. Sarananya meliputi peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi dan pelayanan seperti komputer, desain grafis, printer laser, dan mesin LEV. Teknologi yang mendukungnya mesin modern, sistem manajemen agar membantu melacak alur pesanan, stok bahan baku, dan jadwal pengerjaan. Terus teknologi informasi, platform online untuk pemesanan, email marketing, dan media sosial. Aspek finansial, finansialnya yaitu Srikaya akan menganalisis kebutuhan modal awal, modal kerja, dan proyeksi arus kas untuk menilai keberlanjutan bisnis. Investasi awal digunakan untuk pembelian aset tetap dan peralatan seperti mesin cetak, komputer, dan perlengkapan kantor. Modal kerja digunakan untuk operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Di sini terdapat rincian modal investasi. Yang pertama yaitu tentang komponennya proposal, perizinan usaha, logo perusahaan, merek dagang dengan total sebesar 25 juta, terus penyusutan per tahunnya di mana yaitu sebesar 4.333.333 rupiah. Di sini total investasi aset tetap terdiri dari tanah, gedung, printer laser, terus mesin LEV, komputer desain grafis,
mesin pemotong kertas, scanner, kamera digital, meja kerja, dan peralatan kantor, itu total biayanya sebesar Rp666.500 dengan umur ekonominya yang sudah tertera dan penyusutannya yaitu sebesar Rp40.050.000. Rincian modal kerja. Yang pertama itu gaji karyawan, bahan baku, biaya listrik dan internet, biaya transportasi, biaya promosi dan pemasaran, biaya perawatan peralatan sebesar 84.500.000 selama per bulan. Terus untuk rincian cash flow selama 5 tahun yang di mana tahun pertama pada tahun 2025 pendapatannya sebesar 1.800.000.000 rupiah. Rincian cash flow selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2025 hingga 2029 untuk total pendapatannya sebesar 10.989.180 juta. Yang kedua yaitu biaya operasionalnya sebesar 6.190.571.400 juta rupiah. Dan biaya penyusutannya itu sebesar 200 juta 250.000 rupiah, dan arus kas masuknya yaitu sebesar 4.598.358.600 juta rupiah per tahunnya selama jangka 5 tahun. Untuk persentase peningkatannya yaitu sebesar 10% setiap per tahunnya. Hasil analisis kelayakannya yaitu BEP sebesar 1.389 unit, PP-nya yaitu profit portabilitas yaitu 0,84 tahun, ARR-nya yaitu 118%, 51%, NIP-nya yaitu sebesar 3.099.45124 juta, IRR-nya itu sebesar 15%, PI-nya itu 5,93. Kesimpulan analisis finansial, potensi keuntungan tinggi, terus pengambilan modal cepat, risiko finansialnya rendah. Berdasarkan analisis finansial, proyeksi Daily Stock memiliki potensi keuntungan tinggi, pengambilan modal yang cepat, dan risiko finansial yang relatif rendah. Aspek finansialnya yaitu modal awalnya 500 juta, BEV-nya 25, payback periodnya 0,44, dan ARR-nya itu sebesar 225%. NIP-nya itu sebesar 22.207.615, yang IRR-nya itu 15%, PI-nya itu 2,04. Kesimpulannya, aspek pasar dan peluang bisnis yaitu memiliki target pasar yang beragam mencakup perusahaan, institut pendidikan, dan individu. Yang kedua yaitu total pemerintahan mingguan diperkirakan mencapai 1.310 pesanan. Lokasi strategisnya di Karawang mendukung perkembangan bisnis. Menggunakan strategi marketing mix 7P yang komprehensif. Yang kedua itu ada aspek teknis dan teknologi yang dimana berlokasi di Kelari Karawang dengan nilai lokasi tertinggi 92 dari 100, dilengkapi dengan peralatan modern seperti printer laser, mesin LP, dan komputer desain grafis. Total investasi peralatan yaitu sebesar Rp266.500 dan menggunakan sistem teknologi integrasi untuk manajemen pemesanan dan produksi. Aspek finansialnya itu modal awalnya 500, break even point-nya tercapai pada 25.000 unit, payback periodnya 444 per tahun, average rate of return-nya atau ARR-nya sebesar 225%, net present value-nya positif, yang dimana 22.207.615.000 rupiah. Internal rate of return atau IRR-nya yaitu 15%, profitability index-nya yaitu 2,4 2,4. Terus aspek legalnya berbentuk badan usaha atau CV, memiliki kelengkapan izin usaha termasuk SIUP, TDP, dan situ. Modal dasar 500 juta terdiri dari 34 saham. Baik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Alia, Baik, silahkan. apa risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis percetakan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, saya tampung dulu. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Iya, silakan.
Apa strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memasarkan produk percetakan daily yours? Oke, Terima baik. kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis percetakan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Beberapa risiko utama dalam bisnis percetakan meliputi fluktuasi harga bahan baku, kerusakan mesin, dan ketergantungan pada volume pesanan yang stabil. Untuk mengatasi hal ini, Daily Your Staff bisa melakukan perencanaan keuangan yang matang seperti menyiapkan dana cadangan untuk mengatasi keadaan darurat. Untuk memitigasi risiko terkait bahan baku, perusahaan dapat bekerja sama dengan beberapa pemasok luar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan memastikan pasokan yang lancar. Selain itu, memelihara rutin pada mesin percetakan dapat mengurangi risiko kerusakan yang tidak terduga. Apakah jawaban saya cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memastikan produk percetakan Daily Your Stop. Strategi pemasaran yang bisa diterapkan antara lain adalah menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens lebih luas, seperti melalui media sosial, website, dan iklan online. Selain itu, Daily Your Stop bisa menawarkan paket diskon untuk pelanggan pertama atau pelanggan yang memesan dalam jumlah besar. Membentuk kemitraan dengan perusahaan atau organisasi lokal, serta menyediakan layanan pengantaran juga dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Pemasaran berbasis referensi, di mana pelanggan yang puas mendapatkan insentif untuk merekomendasikan layanan percetakan kepada orang lain, juga merupakan strategi yang paling efektif. Apakah jawaban saya cukup? Cukup, terima kasih. Baik, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawaban saya bisa dapat dipahami dengan sangat jelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.